Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalian yang berada di rumah masing-masing tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Bapak ingatkan ke kalian, karena situasi saat ini masih belum stabil, harapannya kalian bisa menjaga kesehatan untuk kalian tetap dalam kondisi yang bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Bapak sampaikan ke kalian sejarah Indonesia pertemuan 30 November 2020. Petunjuknya di dalam Google Classroom, materi, presensi, pretest, dan link video yang bisa kalian akses. Untuk bisa masuk ke pretest, harus diawali dengan mengisi daftar hadir. Apakah yang Bapak tampilkan sudah terlihat? Udah Pak, udah kelihatan. Ya Pak. Video ini tidak langsung ada kaitannya dengan materi. Jepang merupakan negara yang jenius dan juga unik. Selalu saja ada hal yang menarik perhatian dengan hasil penemuannya. Mulai dari hal yang aneh sampai dengan hal yang jenius. Berikut ini, Toplis telah merangkum hal unik yang membuktikan kalau Jepang beda dengan negara lain. Perbaikan jalan yang sangat cepat. Pada tahun 2016, jalanan di kota Fukuoka ambles panjang 30 meter dan mencapai kedalaman 15 meter. Kerusakan terjadi karena pembangunan subway, tapi untungnya tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun yang menakjubkan, perbaikan jalan ini hanya memakan waktu 48 jam atau 2 hari. Hal ini membuat Jepang mendapat pujian dari berbagai negara. Informasi apa yang bisa kalian sampaikan dari menyaksikan video tadi? Jepang punya teknologi yang lebih unggul dari kalau katanya dari negara-negara lain. Memiliki budaya yang unik dari negara-negara lain. Penduduknya taat aturan, Pak. Terima kasih.
Ini Pak, Jepang banyak membuat penemuan baru untuk membantu penduduknya Pak. Dari video itu ada kesimpulannya adalah Jepang untuk masalah waktu, tempat, dan kebutuhan sehari-hari sangat diperhitungkan. Judulnya Sejarah Indonesia, Pertemuan 30 November 2020. Materinya kedatangan Jepang di Indonesia dan sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Ada kompetensi dasar. Bisa kalian lihat gambar ini? Bisa, Pak. Informasi apa yang bisa kalian sampaikan dari gambar ini? Itu namanya kan Monumen Kali Bekasi, Pak. Nah, di bawahnya itu ada tergambar kereta tentara-tentara Jepang dan rakyat Bekasi yang sedang memegang senjata, Pak. Terima kasih. Ini adalah salah satu monumen yang ada di Kota Bekasi kaitannya dengan peristiwa pendudukan Jepang yang pernah ada di Indonesia. Informasi apa yang bisa kalian sampaikan dari gambar ini? Takeo Kurita, dia itu seorang laksamana madya di Angkatan Laut dan bertugas saat Perang Dunia Kedua, Pak. Kalau laksamana itu angkatan darat, udara, apa angkatan laut? Angkatan Laut, Pak. Terima kasih. Apakah gambar ini bisa terlihat? Bisa Pak, bisa. Apa yang bisa kalian sampaikan dari gambar ini? Lajur kapal bukan, Pak? Lajur kapal. Benar. Selain itu, Peta Indonesia, Pak. peta Indonesia. Benar. Itu peta strategi Laksamana Takeo Kurita, Pak. Peta strategi Laksamana Takeo Kurita. Lihat garis hitam menyerupai binatang apa? Gurita, Pak. Laksamana Takeo Kurita itu menciptakan sebuah teori dikenal dengan teori gurita. Kalau kalian lihat gambar ini, secara kepala itu hanya satu, kakinya terbagi ke dalam 4. Pulau mana saja yang menjadi sasaran? Kalimantan, Maluku. Sulawesi, Bali, Maluku, Timor. Terima kasih.
dari video yang kalian saksikan, informasi apa yang bisa kalian sampaikan? Menurut saya Pak, pasukan Jepang berusaha melawan dan mengalahkan Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia untuk menguasai daerah-daerah di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Australia Pak. Terima kasih, Nafahat. Rata-rata buat mengincar ladang minyak Pak. Terima kasih, Grace. Jepang menyerang beberapa daerah di Indonesia seperti Ambon, Manado, dan lain-lain. Terima kasih, Firnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kebijakan pemerintahan pendudukan militer Jepang di bidang politik dan pemerintahan. Berbagai organisasi pergerakan nasional yang telah ada pada masa kolonial Belanda dibubarkan. Sebaliknya, Jepang menyediakan wadah atau organisasi yang mudah diawasi. Berbagai organisasi bentukan Jepang digunakan sebagai propaganda pemerintahan pendudukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia guna mendukung kepentingan perangnya. Organisasi bentukan Jepang antara lain Gerakan 3A, Putra, dan Jawa Hokokai. Gerakan 3A memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia yang diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Namun Gerakan 3A dipandang kurang efektif bagi Jepang sehingga diganti oleh Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andies Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ternyata organisasi ini dipandang oleh Jepang lebih menguntungkan bangsa Indonesia daripada Jepang. Oleh karenanya, organisasi ini pun dibubarkan dan digantikan oleh Jawa Hokokai. Dalam bidang pemerintahan, pada zaman pendudukan Jepang terdapat 3 pemerintahan militer. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-25 dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat Tentara ke-16 dengan pusat di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua dengan pusat di Makassar. Panglima Tentara ke-16 Pulau Jawa yaitu Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dengan kepala stafnya Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki yang kemudian diangkat sebagai Gunseikan atau kepala pemerintahan militer. Staf pemerintahan militer pusat disebut dengan Gunseikanbu yang terdiri dari 5 macam departemen, yaitu yang pertama, Departemen Urusan Umum, kedua Departemen Keuangan, ketiga Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan, keempat Departemen Lalu Lintas, dan yang kelima Departemen Kehakiman. Menurut Undang-Undang Nomor 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi atau daerah istimewa Surakarta dan Yogyakarta dibagi atas tingkatan berikut. Yang pertama yaitu keresidenan, kedua kota praja, ketiga kabupaten, keempat kewedaan atau distrik, kelima kecamatan, dan keenam kelurahan atau desa. Di depan sidang istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Tojo mengeluarkan kebijakan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkannya pengumuman Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi tentang garis-garis besar rencana mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan. Pengikut sertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Profesor Dr. Hussein Djajadiningrat sebagai Ketua Departemen
Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutarjo Kartohadikusumo dan Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo diangkat sebagai Syukocan di Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan 7 penasehat atau sanyo dilakukan pada pertengahan September 1943, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno untuk Departemen Urusan Umum, yang kedua Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rashid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri. Yang ketiga, Profesor Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman. Yang keempat, Mokhtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas. Kelima, Mr. Muhammad Yamin untuk Departemen Propaganda. Keenam, Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Ekonomi. Pemerintah Pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo-Sangiin yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer. Pada tahun 1944, Kepulauan Saipan jatuh ke tangan Amerika. Akibatnya, pada 17 Juli 1944, Kabinet Tojo jatuh dan Jenderal Kuniaki Koiso diangkat sebagai Perdana Menteri. Ketika bayang-bayang kekalahan Jepang mulai tampak dengan hancurnya garis pertahanan Jepang di Pasifik, maka pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuan badan ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia Merdeka. Ketuanya diangkat Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedya Diningrat. Ketua muda pertama dijabat oleh bangsa Jepang Ichiban Ase, sedangkan Raden Pangeran Suroso diangkat sebagai Kepala Sekretariat yang dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 4, yaitu pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangi Jepang membentuk organisasi putra. Yang melatar belakangi Jepang membentuk organisasi putra adalah yang pertama, yaitu Jepang ingin membangun kekuatan. Kedua, Jepang ingin memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam membantu perangnya. Ketiga, Jepang ingin menghapuskan pengaruh Amerika Inggris dan Belanda. Keempat, Jepang ingin menarik simpati masyarakat agar ingin membantu perangnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami dan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grace Widya Dharma Mahardika dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintahan Jepang di bidang militer. Nah, dalam Perang Pasifik, Jepang banyak sekali mengalami kekalahan, terutama saat melawan pasukan sekutu. Oleh karena itu, pada tahun 1943, Jepang mendidik pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial dan menciptakan beberapa organisasi militer dan semi-militer. Yang pertama, ada Seinenden. Jadi, saat ulang tahunnya Kaisar Jepang, yaitu pada tanggal 29 April 1943, pemerintahan Jepang membentuk Seinenden dengan Keibodan di saat yang bersamaan. Nah, tujuan dari Seinenden ini yaitu untuk melatih dan mendidik pemuda Indonesia agar lebih menjaga dan mencintai tanah airnya. Rentang usianya berawal dari 15 tahun sampai 25 tahun, tapi kini berubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Yang kedua, ada Keibodan. Keibodan dibuat bersamaan dengan Seinenden, yaitu bertepatan dengan ulang tahunnya Kaisar Jepang. Tujuan dari Keibodan sendiri adalah mengamankan desa dan membantu polisi dalam menjalankan lalu lintas. Rentang usia untuk Keibodan dari umur 23 tahun sampai umur 25 tahun. Sedangkan untuk etnis Cina dibuat Kakkyo Keibotai. Yang ketiga, ada Heiho. Heiho ini dibuat pada April tahun 1943 dengan tujuan untuk menjadi pembantu prajurit Jepang. Bagi pemuda yang ingin masuk pasukan Heiho, mereka harus memenuhi syarat yaitu berbadan sehat,
berperilaku baik, rentang usia dari 18 tahun sampai 25 tahun, dan minimal serendah-rendahnya pendidikan mereka, yaitu sekolah rakyat, atau sekarang bisa dibilang dengan sekolah dasar. Yang keempat, ada pembela tanah air atau PETA. PETA sendiri dibuat atas prakarsa Gatot Mangkupraja dan disahkan melalui Osamu Seirei nomor 44. Di PETA sendiri mengenal 5 macam tingkat kepangkatan, yaitu Daidanko, Kudanko, Shodanko, Budanko, dan Gyubei. Di Blitar terdapat pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Supriyadi dan Muradi pada tanggal 14 Februari 1945 dikarenakan mereka kecewa dengan pemerintahan Jepang. Dan pada saat itu terbentuklah organisasi perempuan dengan minimal umur 15 tahun. Jadi, kami mendapat pertanyaan mengapa Jepang mengikut sertakan pemuda Indonesia dalam formasi militer mereka. Nah, jawabannya itu karena pada saat Perang Pasifik, Jepang sudah mengalami banyak kekurangan karena kalah dari pasukan sekutu dan banyak tempat-tempat wilayah strategis mereka yang sudah diambil, sehingga posisi mereka sudah terdesak dan kurangnya prajurit karena kematian di medan perang. Karena itulah Jepang mendidik dan melatih pemuda Indonesia agar bisa diikut sertakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarul. Saya dari perwakilan kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang, khususnya kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam menjepangkan bangsa Indonesia, Jepang melakukan beberapa peraturan. Contohnya Undang-Undang Nomor 4 yang menetapkan bahwa hanya bendera Jepang Hinomaru yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Kimigayo yang boleh diperdengarkan. Lalu sejak tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu Jepang, disusul dengan 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Demikian juga setiap tahunnya rakyat Indonesia diwajibkan merayakan Hari Raya Tenkosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai sarana seperti kubu-kubu pertahanan, jalan-jalan, dan lapangan udara. Untuk itu diperlukan tenaga kasar yang disebut dengan Romusa. Romusa tidak hanya mengerjakan berbagai sarana pertahanan Jepang di Indonesia saja, tetapi juga ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Guna melakukan pengawasan terhadap desa dan melancarkan pengerahan Romusa maupun pemerahan bahan pangan, dibentuklah rukun tetangga atau yang disebut dengan Tonarigumi sampai ke pelosok-pelosok. Hal itu sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam berita pembentukannya, yaitu agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk negeri. Guna mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi seperti antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pengambilan aset-aset pemerintah Hindia Belanda. Aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda disita dan menjadi milik pemerintah, seperti perkebunan, lalu ada bank-bank, pabrik-pabrik, ada pertambangan, ada sarana telekomunikasi dan perusahaan
transportasi. Juga yang kedua adalah kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat. Tidak semua tanaman pertanian atau perkebunan sesuai dengan kepentingan perang. Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah Jepang, yaitu seperti karet dan kina. Kopi, teh, dan tembakau dikategorikan sebagai tanaman kenikmatan dan kurang berguna untuk keperluan perang, sehingga perkebunan ketiga jenis tanaman ini digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak yang berguna untuk sebagai pelumnas. Nah, yang ketiga adalah kebijakan moneter dan perdagangan. Pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang digunakan atau yang berlaku adalah gulden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya apa? Yaitu agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Perdagangan pada umumnya lumpuh karena menipisnya persediaan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur yang ditunjukkan agar dapat dilakukan pengendalian harga. Yang keempat, yang terakhir adalah sistem ekonomi perang. Dalam situasi perang, setiap daerah harus menerapkan sistem ekonomi autarki. Apa itu autarki? Autarki adalah sistem ekonomi yang mengharuskan setiap daerah berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, setiap daerah autarki mempunyai tugas pokok memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan memproduksi barang-barang untuk keperluan perang. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ditunjukkan pada kelompok kami, yaitu kenapa tanaman karet dan kina saja yang mendapatkan perhatian pemerintah Jepang. Jawabannya adalah karena komoditas kina dan karet dianggap sangat berhubungan dengan kepentingan perang, sementara yang lain dianggap kurang tepat berhubungan dengan perang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk melakukan presentasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Fidelia mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebijakan kependudukan Jepang di bidang kebudayaan dan pendidikan. Kebijakan pendudukan Jepang di bidang kebudayaan dan pendidikan. Ada 4 poin besar. Yang pertama adalah penggunaan bahasa, pengandalian media komunikasi, pembentukan pusat kebudayaan, dan jenis-jenis pendidikan di masa pendudukan militer Jepang. Penggunaan bahasa. Pemerintah pendudukan militer Jepang memberi keleluasaan penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah-sekolah. Tetapi, pemerintah pendudukan militer Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda maupun bahasa Inggris. Pada tahun 1942, Jepang tidak mengizinkan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Indonesia. Tahun 1943, semua tulisan Belanda digantikan oleh tulisan bahasa Indonesia. Dan poin yang kedua adalah poin media komunikasi. Seluruh media komunikasi di Indonesia dikendalikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang, dan karya-karya tersebut harus mengandung unsur-unsur patriotisme, namun isinya harus berupa sanjungan dan kebanggaan kepada dai Nippon. Pusat kebudayaan pun didirikan masa pendudukan Jepang yang diberi nama Keimin Bunka Shidoso. Poin ketiga, Pusat Kebudayaan Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Tujuan diberdirikannya Keimin Bunka Shidoso adalah yang pertama, membangun kebudayaan timur demi kejayaan bangsa Asia Timur Raya. Yang kedua, menjadi alat organisasi propaganda untuk gerakan Asia Timur Raya. Dan yang ketiga, memajukan kebudayaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengasah keterampilan dan memperluas wawasan kesenian bangsa Indonesia.
Keinka Bunkashidoso sendiri bergerak dalam 5 bidang. Yang pertama di bidang kesusastraan, lukisan, musik, sandiwara, dan film. Sekarang untuk poin keempat tentang jenis-jenis pendidikan di masa pendudukan militer Jepang. Kebijakan di bidang pendidikan, militer Jepang menghilangkan diskriminasi dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kaum pribumi dan kaum non-pribumi disamaratakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan terhadap isi dan proses belajar mengajar di sekolah. Ada beberapa peraturan di sekolah pendidikan militer Jepang. Yang pertama, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah. Yang kedua, pelanggaran menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Yang ketiga, bahasa Jepang wajib untuk diajarkan. Struktur kurikulum dalam sistem pengajarannya sendiri pada masa pendudukan Jepang itu diperlukan untuk keperluan Perang Asia Timur Raya dan menanamkan doktrin Perang Asia Timur Raya. Maupun sekolah-sekolah umum yang ada pada masa pendudukan militer Jepang. Yang pertama adalah sekolah rakyat atau bahasa Jepangnya Kokumin Gakko. Kokumin Gakko adalah sekolah rakyat dengan pendidikan selama 6 tahun. Yang kedua adalah sekolah menengah pertama atau SMP, itu dengan bahasa Jepang Soto Chugakko dengan masa pendidikan 3 tahun. Dan yang terakhir adalah sekolah menengah atas atau SMA dengan Koto Chugakko dengan 3 tahun. Lalu, apakah dampak yang terjadi apabila menerapkan sistem autarki seperti pada zaman penjajahan Jepang pada masa sekarang? Sistem autarki sendiri atau sistem ekonomi terbatas. Ekonomi autarki merupakan salah satu sistem perekonomian yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Segala bentuk kegiatan perekonomian hanya ditujukan untuk perang. Akibatnya, bagi Indonesia apabila masih diteruskan hingga sekarang, pasti Jepang akan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Yang kedua, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Dan yang keempat adalah kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Berikut adalah presentasi saya mengenai kebijakan pendudukan Jepang di bidang kebudayaan dan pendidikan. Terima kasih. Sebelum menutup kegiatan belajar hari ini, Bapak sampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan, yaitu respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Bapak ingatkan juga isi post-test yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Jaga kesehatan kalian baik-baik, masih belum stabilnya keadaan di luar rumah kita yang tidak bisa kita atur, tapi kita bisa mengatur diri kita. Kurang lebihnya, mohon maaf. Silakan, Firlan, pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hasan Kaji atas materi yang telah disampaikan.